Osteoporosis dinamakan silent disease, banyak silent disease ya, tidak hanya osteoporosis, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, itu dinamakan silent disease. Artinya orang yang terkena penyakit-penyakit ini tidak ada gejala sama sekali, kecuali komplikasi, sudah komplikasi. Orang yang terkena diabetes pertama tidak ada gejala, kalau sudah kena komplikasi infeksi baru gejala, atau sudah terkena komplikasi ginjalnya fungsinya menurun, baru terkena gejala. Osteoporosis juga sama. Jadi orang kalau bilang saya sakit pinggang, saya sakit lutut, apakah saya terkena osteoporosis? Jawabannya bukan. Osteoporosis tidak sakit. Baru sakit atau ada gejala pertama sakit kalau patah tulang. Kalau tidak ya nggak sakit. Atau bungkuk. Orang tua postur bungkuk biasanya terkena osteoporosis. Gimana kita bisa mendeteksi kalau nggak ada gejala? Dengan melakukan screening, bone density scan paling gampang, simple, nggak mahal, bone density scan. Oke, sekarang kita masuk ke osteoarthritis. Ini pengapuran. Tadi saya sudah jelaskan pengapuran itu apa, masalah sendi. Sendi kita yang bagus bisa tipis, bisa berlubang, dan kalau sudah berlubang, sebenarnya kartilage itu gunanya salah satunya untuk menutupi syaraf yang ada di tulang, di permukaan tulang. Ini ditutup oleh kartilage. Jadi itu persendian yang bagus, yang gesekan adalah kartilage-nya, tulang rawan, bukan saraf. Tapi kalau sudah berlubang, seperti gambar yang kanan, sarafnya muncul dan gesek, itu yang menyebabkan sakit. Dan biasanya yang persendian yang paling sering terkena pengapuran adalah lutut dan tulang belakang. Nah, sekarang balik lagi ke gambar ini. Kiri atau kanan yang gemuk atau yang kurus yang lebih gampang terkena osteoarthritis pengapuran? Yang gemuk siapa? Yang kurus? Kalau yang kurus? Jawabannya yang gemuk. Karena loading, berat badan terlalu berlebihan, itu tumpuannya terhadap sendi tinggi, itu gampang rusak, aus gampang rusak. Kalau ini, yang nggak pernah olahraga atau yang olahraga yang gampang terkena osteoarthritis? Olahraga. Siapa yang bilang olahraga? Oke. Yang benar yang tidak pernah olahraga. Yang tidak pernah olahraga. Ototnya, siapa yang jarang olahraga? Oke, ototnya jadi lemah, persendiannya jadi tidak stabil, gampang cedera, dan gampang rusak. Kenapa olahraga penting? Olahraga menguatkan otot. Ini adalah stage di lutut, stage osteoarthritis. Mulai dari yang baik, ini knee, yang kartilage-nya masih bagus, crack sedikit, ini crack sedikit, terus lubangnya tambah gede, lubangnya gede sekali, stage. Ini semakin banyak lubangnya semakin sakit. Dengan berjalannya umur, pertama yang stage 1, jadi stage 2, stage 3, stage 4. Biasanya stage 3 bermasalah, sudah bermasalah. Stage 4 sakit, jalan sakit, naik turun tangga sakit. Ini risk factor. Apa yang membuat tulang persendian kita gampang terkena osteoarthritis pengapuran? Sebenarnya umur adalah risk factor, semakin tua semakin gampang terkena. Terus penyakit seperti rheumatoid arthritis, penyakit autoimun, atau asam urat, gampang terkena osteoarthritis. Kelebihan berat badan juga gampang sekali terkena osteoarthritis. Orang yang olahraga bagus ya, tapi kalau cedera itu bisa merusak, terkena osteoarthritis. Jadi kalau cedera, misalnya lutut, cedera ligamennya putus atau yang lain, perlu periksa supaya diobati, supaya nggak terlalu lama, lututnya nggak stabil, terus gampang terkena osteoarthritis. Terus genetik, kalau orang tuanya terkena osteoarthritis, kemungkinan besar anaknya juga terkena osteoarthritis. Aktivitas kita sehari-hari, misalnya naik turun tangga, jongkok, itu gampang terkena osteoarthritis. Dan high impact activity, sebenarnya aktivitas bagus ya, termasuk lari. Tapi yang gak bagus adalah
mengangkat beban. Mengangkat beban terlalu berat itu bisa menyebabkan osteoartritis. Oke, akhirnya ini kalau stage 4 itu seperti ini, lututnya bengkok. O, jadi O. Ini sakit banget. Biasanya di bagian dalam ini tumpuannya lebih besar dan ini sakit sekali. Sekarang spine. Ini gambar cross section spine. Yang sebelah kiri ini yang bagus, sebelah kanan ini persendian. Ini persendiannya. Ini yang bagus, persendian bagus. Ini saraf, rongga saraf dan sarafnya di tengah. Ini bantalan. Ini yang terkena osteoartritis, pengapuran. Sendinya jadi besar. Jadi masuk ke rongga saraf. Sarafnya terjepit. Ini sarafnya terjepit. Kadang-kadang bantalannya juga rusak. Jelinya bisa keluar yang dinamakan HNP atau slip disc, bisa jepit saraf juga. Yang gambar kanan ini adalah bantalan yang bagus. Bantalannya bisa degenerate, robek. Jelinya bisa bulging, ini bulging ke belakang, ini tempatnya saraf di sini. Terus isinya, jelinya bisa keluar, ini jepit saraf. Terus bisa tipis sekali dan akhirnya persendiannya jadi artritis. Dan rongganya yang tadinya gede, ini rongga saraf jadi kecil dan sarafnya terjepit. Terus simptomnya back pain, neck pain. Kalau sarafnya terjepit bisa numbness, tingling, weakness di kaki, cramp, jalan dikit sakit, harus cari tempat duduk, atau sciatica, sakit menjalar ke kaki. Ini sciatica, sakit menjalar. Ciri-ciri saraf terjepit di tulang belakang, sakitnya menjalar ke kaki begini. Kalau ada sakit yang menjalar kaki biasanya itu karena saraf terjepit. Kalau lutut cuma di sini aja atau di depan, di paha. Kalau tulang belakang saraf terjepit, sakitnya di belakang. Oke, how to prevent osteoarthritis? Olahraga. Olahraga is protective. Ini banyak studi yang menunjukkan olahraga is protective terhadap osteoartritis, pengapuran. Makanan-makanan yang sehat. Minum yang cukup hydration. Ya, cartilage kita itu kayak sponge, isinya air. Kalau kita dehydrated itu juga gampang rusak. Hindari rokok. Treatment dari pengapuran di lutut atau pengapuran di tulang belakang itu hampir sama. Ya, pertama nggak langsung operasi. Pertama obat dulu, suplemen untuk lutut, suplemen untuk persendian, terus fisioterapi untuk menguatkan otot. Untuk menguatkan otot core muscle, otot paha, hamstring. Itu untuk menyetabilkan sendi-sendi kita. Terus kalau tidak membaik bisa suntik steroid atau suntik pelumas di lutut. Nah, kalau lututnya seperti ini biasanya perlu operasi. Ini sakit banget. Yang sebelah sini. Operasi apa yang dilakukan? Ini yang rusak, lubang-lubang, ini sakit sekali kalau digesek. Ini dikikis, dibersihkan semua, lalu ditutup dengan implan. Nah, implan ini yang bergesekan setelah operasi, tulangnya tidak lagi bergesekan, jadi sakitnya bisa berkurang banyak. Tulang belakang juga begitu, kalau saraf terjepit sudah diobati fisioterapi, suntik tidak membaik, penanganannya juga operasi untuk membebaskan saraf. Oke, sebagian besar masalah di tulang dan sendi kita itu irreversible, tidak bisa balik normal, bisa memburuk tapi tidak bisa membaik, seperti osteoartritis, osteoporosis. Ini adalah dua contoh yang permasalahan kesehatan di tulang yang tidak bisa membaik. Oleh karena itu, kita harus jaga tulang kita sedini mungkin. Kalau kita tidak pernah jaga, sekarang sadar kita harus jaga supaya tulang kita awet. Sekarang life expectancy panjang, teknologi kesehatan juga lebih baik. Jadi banyak penyakit yang dulu tidak bisa ditangani sekarang bisa ditangani dengan baik.
Oleh karena itu life expectancy panjang, kalau kita tidak jaga tulang kita dengan baik, kita umur panjang tapi we are suffering. Ya enggak. Jadi kita harus jaga tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan dengan baik supaya kita bisa menikmati sampai akhirnya. Oke, terima kasih.